Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jika kau lapar, janganlah meraung. Salam hormat dari Salsabila Gema, mahasiswa asal IAIN Metro Lampung. Tabik pun. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat. Tetapi tidaklah begitu gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu pantaslah bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yaddi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda, maka pada kesempatan yang baik ini perkenankan Gema mengangkat tema tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berkhidmat. Jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut berawalkan dari wal yakhsha yang secara semantik al-waw wawul 'athafah wal lam lamul amr, yakhsha fi'lul mudhari' majzum bilam. Istinbatnya wal yakhsha merupakan sighat amr dengan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, baik fisik, mental maupun intelektual. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran umat. Apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang dapat disebabkan oleh pergaulan bebas. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindarkan dari diri kita. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melekat pada diri kita, maka bisa dipastikan mereka bukan jadi pelopor pembangunan umat, akan tetapi mereka akan menjadi virus-virus pembangunan. Mereka akan menjadi penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan, penghancur peradaban. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sebagai contoh bagi pemuda dan remaja, generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Tuhan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kepada mereka kami beri petunjuk. Dewan juri yang budiman, hadirin yang beriman, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir mengatakan, Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahum ala ajabu ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsanin. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak pula dikurang sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, yakni berita yang datangnya dari Allah, yang isi beritanya merupakan kisah pemuda Ashabul Kahfi yang dapat kita jadikan uswah hasanah. Oleh sebab itu, sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, mari kita singsingkan tangan, langkahkan kaki ke depan dan bergerak bawa perubahan. Setidaknya ada 3 olah yang harus kita kerjakan. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan menjadi sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa. Maka sudah seharusnya pemuda memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang utuh terhadap nusa, bangsa, dan agama tercinta. Hai pemuda, karakterlah yang utama, tebar kebaikan dan senyuman untuk negeri kita Indonesia. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.